Dalam video ini, saya ajak untuk mencoba menampilkan statistik deskriptif dari file yang kita terima. Dan kita akan menggunakan Power Query dan menu Data Analysis. Kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Dalam gambar ini, terlihat bahwa deskriptif statistik itu berkaitan atau melihat bagaimana distribusinya, yaitu ukuran yang mencerminkan berapa kali data itu muncul atau frekuensi, kemudian central tendency, kecenderungan terpusat, baik itu mean atau rata-rata, media atau nilai tengah, dan mode atau nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga, variability atau variabilitas, itu termasuk standar deviasi, range, dan varian. Meskipun tidak semuanya kita butuhkan, tapi beberapa statistik deskriptif ini kita perlukan untuk melihat profil data yang kita peroleh dari klien. Mari kita mencobanya dengan Excel. Pertama, kita akan menggunakan Power Query. Datanya berasal dari data import CSV _gd yang merupakan data source. Siapkan satu file baru, file Excel. Kemudian kita akan mengimpornya dengan Power Query. Klik tab data, kemudian new query, from file, dan pilih from workbook. Nah, kita akan memilih file import CSV. Itu ada di subfolder import. Setelah itu kita import dan Anda akan dipertemukan dengan jendela navigator. Anda pilih source, kemudian load. Setelah itu akan kembali ke Excel dan Anda akan menemukan bahwa di sana ada 125 data atau row yang di-upload atau dibaca oleh Excel. Kita simpan dulu dalam subfolder Analysis, kasih nama dengan nama statistik deskriptif, kemudian save. Anda juga bisa bernama C2 mengganti menjadi statistik deskriptif.
Oke, kalau sudah, kita akan menggunakan Power Query terlebih dahulu. Anda bisa membuka file tadi, kemudian double klik di workbook queries yang muncul di situ. Maka akan muncul Power Query Editor untuk JAWS. Dan fokus Anda diarahkan pada dua field, Customer ID dan Product Code. Itu formatnya keduanya angka. Mau kita ganti menjadi teks sesuai dengan format yang kita minta dari klien. Ibaratkan itu formatnya teks. Caranya, Anda pilih data type, kemudian Anda pilih teks. Awalnya whole number menjadi teks. Setelah dipilih, akan Anda temui jendela berikutnya. Anda pilih replace current menjadi teks. Perbedaan teks dan angka itu terletak pada posisinya. Kalau posisinya rata kiri, itu teks biasanya. Dan itu tercermin di depan heading Kas Adi, itu ada ABC. Itu menandakan kalau formatnya teks. Product Code juga ABC. Formatnya teks. Oke. Sekarang fokuskan perhatian Anda pada kolom bawah. Ya, di sana terlihat 8 kolom, 125 row. Sama seperti tadi. Pada waktu kita double klik. Nah, untuk melihat nilainya, kita misalkan kita pengen melihat produk code. Ya. Maka pada tombol statistik kita bisa milih count values. Berapa jumlah values-nya. Kalau kita pilih itu, maka akan muncul klik 125. Berarti ada 125 record. Untuk kembali ke tadi, tabel tadi, Anda bisa hapus calculated count di applied step, dan di sana ada tanda silang. Anda klik, maka otomatis akan kembali ke tadi. Nah, sekarang kalau kita sort amount, yang semuanya bentuknya angka, maka semua menu itu akan aktif. Aktif itu artinya bisa diklik dari sum, minimum, maksimum, median, average, standard deviation, count value, berapa jumlahnya, count distinct values, berapa angka yang beda, kurang lebih begitu. Ya. Anda bisa coba satu persatu,
untuk menu-menu tersebut. Kalau misalnya kita klik sum, maka jumlahnya akan 223.987.400. Dan ini harus sama dengan jumlah yang Anda peroleh dari klien. Jadi ketika minta data, Anda pastikan jumlahnya sekian. Maka Anda bisa melihat statistik datanya. Ya, jumlahnya itu. Kalau tepat sama, berarti boleh diproses juga. Kita kembali ke tabel. Nah, untuk tanggal, invoice due, nah, kolom terakhir, maka yang aktif hanya 2, count values dan count distinct values. Tapi kalau kita milih tanggal, kita akan memperoleh hampir semua fungsi atau menu yang diberikan oleh Power Query Editor. Dari is, date only-nya berapa, kemudian year, month, year, week, day, earliest, latest. Anda bisa mencobanya satu persatu. Kalau sudah, Anda close and load. Kalau close and load, berarti kita akan kembali ke mode tadi, mode Excel. Itu cara pertama, menggunakan Power Query. Sekarang ada cara kedua. Jadi kita akan menggunakan sebuah menu bernama Data Analysis. Data Analysis itu terletak di sebelah kanan biasanya. Anda klik data, maka akan muncul menu Data Analysis. Jika menu ini belum muncul, maka Anda perlu menginstalnya. Saya sudah menjelaskan di video lain bagaimana cara menginstal Data Analysis. Semua Excel dibekali tools ini. Ya. Baik, untuk melanjutkan kita membuat statistik deskriptif, maka kita akan memunculkannya pada sel C1. Arahkan kursor ke C1. Kemudian kita klik Data Analysis, maka akan muncul sebuah jendela Data Analysis, dan Anda bisa memilih Descriptive Statistik. Nah, di sini di jendela berikutnya Anda diminta untuk memberikan nilai-nilai untuk kolom-kolom berikut. Pertama, input range-nya adalah kita asumsikan kita ingin mengetahui kolom G, amount. Anda bisa menyorotnya atau Anda bisa menulisnya.
Kemudian ada pilihan group by, itu dikelompokkan menurut apa? Menurut kolom. Anda pilih kolom. Karena amount itu berada dalam satu kolom. Selanjutnya, Anda pilih labels in the first row. Karena paling atas itu adalah headernya atau labelsnya. Kemudian outputnya, Anda bisa tulis atau Anda bisa pilih, itu berada di kolom C dan K. Antara C dan K. Dua kolom. Kita perlu dua kolom. Selanjutnya, Anda pilih summary statistik. Kalau sudah, klik OK. Nah, di situ muncul dari min sampai count. Ini untuk profiling data saja. Ya. Bisa juga digunakan untuk validasi data. Ketika Anda memperoleh data dari klien, Anda tinggal mencocokkan. Ya. Untuk file ini, min-nya berapa, standar error, kemudian mode, dan sebagainya. Ya. Untuk mempercantik penampilan, kita ubah kolom K menjadi ada pemisahnya. Ya. Kita pilih koma yang di atas tadi, maka tampilnya akan berubah menjadi pemisah.